Nah, tak lupa Islam dan iman kita tetap ada di dada kita. Alhamdulillah. Dan tak lupa sholawat serta salam tetap kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Dan ada pepatah mengatakan bahwa tiada kenal maka ta'aruflah, tak kenal maka tak sayang. Nah, ini kalau begitu saya itu ketemu dengan Bapak Ibu itu rasanya bahagia banget. Kerinduan saya membuncah, Bu, ketika ibu-ibu cantik, bapak-bapak ganteng ini sudah mau niatnya sudah membuncah dan nanti tinggal tidak 10 hari lagi ya, hanya menghitung hari gitu ya. Nanti Bapak Ibu sudah hatinya sudah sampai ke Madinah dan Mekah. Baik. Maka di sini Bapak Ibu, ini identitas saya seperti ini. Nama saya cukup 4 orang atau 4 nama. Derakan Bapak? Atas nggih. Nama saya Ening Yuni Soleh Astuti. Cukup menjadi lansia juga, Ibu. Kami sudah bercucu. Nah, ini saya tertanggal lahirnya 14 Juni 1966. Sebentar lagi semoga diparingi usia yang bermanfaat tanggal 14 Juni besok. Berapa tahun pasnya jadinya? Alamat rumah saya Ibu Bapak menawi tindak ke Jalan Perang Titis. Saya di Cabean KM 7. Itu sebelah barat jalan saya. Kalau Ibu pirsa numani, saya mau kidule. Pinara nggih Bu Pak? Oke. Kemudian saya bertugas ini di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kebetulan saya sering lewat sini hampir setiap hari. Karena tugas saya ada di sepanjang ini sini ada 5 madrasah Bu. Dari MAN 4, MTS 9, MTS 7, Ibnul Qayyim Putra, kemudian ada di Hasyim Asy'ari. Ada 5 madrasah yang saya ampu. Di sepanjang sini, yang lainnya ada di sana banyak sekali. Gitu ya. Kemudian Ibu Bapak, apabila berkenan, saya memperkenalkan HP saya ada di 081 227 63 1616. Sing wis kagungan monggo. Sing dereng niku. Kemudian kalau mungkin rahasia banget Bu, kirimlah ke email saya gitu ya, di eningyunisoleha@gmail.com. Monggo silakan. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya merasa bangga dan senang sekali ketika hari ini bisa menyampaikan, kalau tidak salah hari ini kita akan berbicara atau membicarakan tentang etika atau adab, etika atau adab di Tanah Suci dan juga nanti tempat-tempat bersejarah. Ya. Kemudian doa-doa nanti kita susulkan. Baik Bapak Ibu, adab ibadah haji dan umroh. Ini saya mengambil dari Syekh Abdul Aziz bin Al-Fat As-Sayyid. Ini kitabnya Mausu'atul Adab Islamiyah. Ini merupakan sebuah buku ensiklopedia adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ini terbitan Pustaka Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa seperti ini. Bapak Ibu, yang pertama, ini singkat saja ya. Ini mengikhlaskan niat. Kan sudah nanti niatnya ya. Nawaitu atau labbaika Allahumma hajjan, Allahumma labbaika Allahumma umrotan. Kemudian bisa didouble lagi, haji dan umroh jadikan satu, monggo. Itu kan? Nanti karena ada sesuatu hal atau 2 niat akan dibarengkan saat Bapak Ibu membarengkan niat. Nah, kemudian bertobat kepada Allah. Bapak Ibu, taubat kepada Allah itu di sini adalah taubatan nasuha. Nek Bapak Ibu itu wis arep tindak haji, maka dari itu taubatan nasuha. Sing gawene nyun sewu. Kebiasaan apa Bu? Apa? Wis pokoknya sing berdosa berat gitu, berdosa sangat besar. Maka segera monggo Pak Ngatijan. Monggo Bu, monggo Pak. Sewu Bapak Ibu memiliki kagungan mobil Innova api 1206 api. Habis itu mampu pun
Innova putih AD 1206 AD. Nggih. Innova putih sing kagungan monggo segera keluar. Nanti tidak bisa kondur atau macet ya, karena harus mengalami ketekoran aki. Monggo kita lanjutkan Bapak Ibu. Bertaubatan, taubatan nasuha, tobat kepada Allah adalah tobat di mana ketika Bapak Ibu yang melaksanakan atau melakukan dosa besar maka segera taubatan nasuha. Paling tidak kebiasaan dosa-dosa yang kecil pun itu harus segera dihilangkan. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menjaga adab safar berkaitan dengan haji dan umroh. Adab safar adalah adab etika ketika Bapak Ibu nanti perjalanan. Ini yang dimaksud adalah nanti ketika di sana. Lah nek wis adab safar itu dalam perjalanan ngono ku ya wis nek neng Indonesia ora kebut-kebutan, tapi di sana nanti khusus ketika di Arab Saudi atau di Mekahnya atau di Madinah. Baik, kemudian di sini membawa bekal yang cukup. Bapak Ibu, nanti akan saya pacu. Biar nanti Bapak Ibu siap dan bisa. Nek wis dipacu niate nanti ada di dada kita ya Bu ya. Wah, nanti ini lansia tidak akan lagi merasa lelah. Karena harus bisa dan siap nanti. Biar nanti Ibu Bapak tidak sepaneng gitu ya. Ibadah haji itu nek ngene iki sepaneng kok yo kepiyeng jangan, Pak. Nanti di sana itu Bapak Ibu itu memang senang karo senang. Oh, percaya gitu ya. Baik. Kemudian di sini sebentar. Nah, kemudian di sini bekal ini Bapak Ibu, iki jane iki bekal iki wis oke banget. Bapak Ibu disangoni pinten, Pak? Bu? Pinten real? 750 real. Di cruise berapa juta? 3 juta. Oh, dibayar dam. Itu sudah bayar dam ya? Belum. Sangu 5 juta cukup. Sengko Bali sih bawa sangu lagi. Oke. Bawa bekal di sana Bapak Ibu nyun sewu. Kemarin ada pertanyaan di Kapaneon Panda. Wah, berarti rasa sangu mboten napa-napa Bu Eneng. Lah, sangune kathah, Bu. Setiap hari Bapak Ibu itu harus sedekah. Sedekah di tanah suci akan berlipat-lipat pahalanya dibandingkan di tanah suci. Sholatnya pun juga kan satu rakaat sudah dihitung berapa? 1000. Wah, sudah berlipat-lipat dan lebih afdal sholat di sana. Nah, maka dari itu Bapak Ibu bekali nggih cekap. Nah, sedekah tiap hari Bu itu nanti akan menimbulkan sebuah pengaruh yang dahsyat ketika Bapak Ibu sudah kondur. Rizki ibu bapak melimpah ruah, sing wingi le sedekah hanya separuh, besok sedekahnya semakin banyak, semakin besar. Wah, percayalah Bu, benar. Nah, kemudian ini memperbanyak sedekah tadi sudah ya, sedekah tiap hari. Sudah tiap hari. Ibu nek tindak ora usah digawa kabeh duitnya enggak apa-apa. Tetapi harus aman. Nggih? Jadi ngeten Bu, ini masalah duit, masalah rezekinya ibu-ibu, bapak-bapak sedaya. Insya Allah kalau rezekinya berkah, melimpah, halal, aman. Itu kan Bu, tapi ada loh yang kadang di sana itu kehilangan apa-apa. Nah, itu sudah bisa beda niat. Semoga yang ada di sini nanti uangnya utuh, berkah, semakin melimpah, halalan thayyiban. Itu tergantung pada diri kita Bu. Kan ada kan ternyata duitnya pirang real hilang. Lah piye to kok iso hilang? Astagfirullah. Maka dari itu Bu, kalau bawa uang itu adalah rizkinya pemberian Allah. Niatkan itu rizki Allah, akan kita tasarufkan di sana dengan sebaik-baiknya. Insya Allah aman. Oke, kita lanjutkan. Banyak memberi nafkah. Ini nafkah kepada teman-temannya yang seperjalanan. Saling tolong menolong. Kowe kurangnya apa? Bantu, kue kurangnya apa? Bantu dan bantu. Sudah. Jadi nanti di sini itu Bapak Ibu itu seneng, karo seneng, saiki neng kene menyatu jadi siji, pulang menyatu jadi siji. Ora ono siji sing kelong, gitu? Lengkap dan lengkap. 100 pinten Bu? Enggak, yang di sini Kapanewon 116 nggih. Berapa Pak?
160. Masya Allah. Oke. Wes, bismillah. 1 swidak, nggih. 1 swidak pergi, 1 swidak kondur lagi utuh. Amin. Nah, kemudian Bapak Ibu yang lainnya di sini etika. Baik, etika di sini Bapak Ibu ini. Ketika di tanah suci, pria dan wanita tidak boleh bercampur dalam satu ruangan. Besok di sana kan berbeda-beda, Bu. Nah, walaupun Bapak Ibu suami istri nanti di sana dipisahkan. Oke. Rapopo nggih? Oke, baik. Nah, kemudian kaum pria Arab Saudi itu saling bersalaman bila bertemu. Nah, nanti ketika di sana yus podo lah adabnya begitu ya. Dengan wanita-wanita, bapak-bapak, ibu-ibu, perempuan-perempuan, laki-laki, laki-laki, gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini kaum perempuan Arab atau Arab Saudi itu biasanya akan berpelukan bila bertemu. Oke, selain bersalaman wanita Arab bila bertemu sesama kawan, wanitanya akan berpelukan sambil mencium pipi kanan dan kiri. Itu. Lah podo to ngene dhewe. Nah, itu baru adab biasa. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika di Madinah jangan lupa Bu, Pak, bekalnya. Bekalnya itu nanti siapkan pisau lipat, jangan yang pisau tajam loh ya. Pisau lipat yang nanti Bapak Ibu bisa bawa buah. Bawalah buah setiap hari, karena buah di sana itu melimpah Bu. Setiap hari kasih buah terus. Nah, itu nanti bisa dibawa ke, kan kita nanti, sebentar saya mau tanya. Ini nanti angkatan 2 apa angkatan 1? Gelombang? Oke. Wah, lah ini ono sing siji dan 2. Ya wis lah. Ini oke. Saya menjelaskannya agak berbeda, tapi ini nanti esensinya sama kalau yang ini. Oke ya. Jadi kalau yang gelombang pertama itu kan tamatuk ya. Tamatuk itu biasanya di Ama, ya. Ama itu mana Bu? Ya, di Madinah dulu. Kalau yang gelombang 2 itu nanti di Makkah, di King Abdul Aziz. Baik, oke. Nah, kemudian itu pun nanti mikotnya juga akan beda. Yang satu di Bir Ali, yang satu ya Lam. Oke, beda. Pun mboten napa-napa, Bu. Nggih, itu hanya arah saja ya untuk memudahkan perjalanan kita semuanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian pria dan wanita tidak saling bersalaman di muka umum. Wes tak waca cepet bae. Kemudian tanggalkan sepatu bila ke rumah seseorang. Tanggalkan sepatu bila masuk masjid. Di sana sudah ada tempat sepatu rak banyak banget. Nah, ilang piye? Ikhlaskan. Sesuk tuku meneh. Atau kalau Bapak Ibu nanti bawa sandal, oke, nanti didobeli gitu, silahkan. Saya alhamdulillah bawa 1 sepatu, 1 sandal, alhamdulillah. Oh, hilang sekali. Monggo saya ikhlaskan ya Allah, nanti akan diganti, oke? Pun pokoknya bong ilang-ilangan bismillah, ikhlaskan nanti akan dapat ganti. Baik Bapak Ibu, kemudian di sini menolak jamuan dianggap tidak sopan. Nah, ini jamuan kalau di sana jelas kita nggak akan dijamu kan secara bersama-sama gitu. Nah, nanti kita akan berkenalan dari masing-masing jamaah berasal dari mana saja Bu. Siapa Bapak Ibu yang sedikit punya bahasa Arab, bahasa Inggris gunakan. Are you from? Ya, dari mana asalmu? Nanti ibu-ibu cantik-cantik agak sepo-sepo itu nanti cium-cium kita. Nanti di Madinah ketika kita menunggu waktu kita baca Quran, tadarus, tahlil, tahmid, banyak itu. Nah, dalam menunggu itu Bu, nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan berbagai macam Muslim yang itu ada di seluruh dunia. Bapak Ibu bisa ta'aruf, kenalan. Bahkan ada yang dari Maroko, dari China, dari Kazakhstan, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari India, ada yang dari Arab Saudi. Wah, kita kenal semua. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu di sini orang Arab Saudi memiliki kebiasaan makan bersama dalam satu tempat. Oke. Kemudian tidak boleh bersendawa di muka umum. Nah, bersendawa, hati-hati bersendawa Bu. Gelegean. Mboten pareng. Kemudian wanita wajib menggunakan abaya, busana muslim. Sudah ya, pakai busana muslim. Kalau bisa kita
yang lebih besar. Nah ini ibu siapa ini? Bu Siti, keren. Jadi begitu nanti kita pakai ini bu, tutup sini saja, pakai kaos kaki, kita bisa sholat di sana tanpa harus pakai mukena. Darurat kan di sana bu, ini udah cantik. Bawa salin-salin begini berapa yang sekiranya buatan sah oke. Di sana ini udaranya luar biasa bu. Begitu dikibaskan nanti garing sendiri, tidak sampai 10 menit. Nanti di lantai paling atas itu nanti wah, kan anginnya panas, udah harus jepit-jepit biar tidak kabur. Oke baik. Kemudian nah di sini wanita muslim wajib menggunakan abayat sudah, jadi harus tertutup. Wanita tabu berdandan atau memakai lipstik yang mencolok, hati-hati ini. Ini yang saya utamakan adalah ibu-ibu ya Pak. Mohon maaf ya. Bapak itu ngono kuwi wis ora ono sing tertarik. Neng ibu-ibu walaupun disanding bapak-bapak hati-hati loh bu. Garwanipun yang cantik ndak dilarang lipstikan pak. Delengke, maaf, iki orang ngerasani, neng kasunyatan. Istrinya udah digandeng sama suaminya pakai lipstik yang menor gitu. Wah lah mbok kuwi digandeng karo bojone ngono kuwi dipeliriki kok. Benar. Maka hati-hati ya bu. Jadi selama di sana kalau bisa jangan pakai lipstik. Oke. Saya pesan. Libam boleh karena libam kan menyesuaikan dengan kulit kita. Saya di sana hampir tidak pernah lipstikan. Pakai libam itu karena di sana sangat panas. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ini yang paling penting. Jika sedang antre, perhatikan jalurnya. Halo, Ibu. Antri. Di sana ribuan umat. Nanti Bapak Ibu harus antri ke kamar mandi, antri ke bus, antri ketika ke lift, antri di mana sekiranya itu, antri kemana lagi? Antri tawaf, ya, antri tawaf, antri minum yam-yam, antri ke Safa wal Marwah, di mana-mana. Ibu perhatikan jalurnya, jangan sampai sing siji Safa Marwah mrene. Ibu ganti haluan, kacau, rusak. Nah kemudian ini sudah ya. Ini masih ada satu sebenarnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu, ibu-ibu yang sedang sendiri, kalau pergi jangan sendiri bu. Ya, harus ada mahramnya. Ya nek karo suami istri, Bapak Ibu kalau sedang suami istri jangan berduaan. Masih ono koncone. Kalau misalnya benar-benar baru berdua, ayo yuk kita pergi kemana gitu. Kalau misalnya melangkah masuk ke taksi, jangan istrinya dulu yang dimasukkan, tapi kita dulu, bapak-bapak dulu gitu ya. Ya itu kan selamat. Tapi semoga keadaan sekarang aman ya Pak ya, insya Allah. Itu dia diminta itu, karena di sana itu 1001 kejadian itu ada loh Pak. Masya Allah. Jadi pokoknya selalu menjaga dan menjaga. Baik. Nah kemudian sekarang tempat ziarah di Makkah. Bapak Ibu perhatikan ini. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Nanti Bapak Ibu akan di sana masuk ke Masjidil Haram. Oke? Nah masuk Masjidil Haram. Ini adalah tempat jamaah haji berkumpul untuk mengerjakan tawaf, sa'i, kemudian sholat, iktikaf. Sholat di Masjidil Haram memiliki keutamaan berapa itu? 100.000, Masya Allah. 100.000 loh, orang yang 1.000. 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid lain, Masya Allah. Maka digunakan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita lanjutkan. Nah kemudian Safa, ya ini kurang lengkap bu, tapi di sana masih banyak. Jadi di sana itu ada Masjidil Haram itu Ka'bahnya tadi ya, masjid yang di dalamnya ada Ka'bah yang nanti Bapak Ibu di sana tawafnya 7 kali mengelilingi itu, tidak boleh terputus. Misalnya terputus karena uzur, nah ini tawaf sebentar. Sekalian tak tambahkan. Bapak Ibu saya menerangkan sedikit tambahan ketika Bapak Ibu kena udzur syar'i. Udzur syar'i ini adalah orang-orang yang sudah lansia. Ini kayak Mas ini durung lansia. Iki lho Mas ini. Isinya nom banget. Iki ora kena kowe Mas. Nah mungkin ini juga ibu-ibu yang lansia masih cantik-cantik, kuat semua ini. Berapa bu? Nah lansia itu yang disebut lansia itu usia berapa?
60. 60 ki masuk lansia Bu, ini sudah mau lansia Bu. Tapi semangatnya harus tetap 45 kan begitu. Nah itu yang penting. Nah dari situ maka Bapak Ibu, ini nanti di sofa ini adalah ini rumah Arkom, Darul Arkom berada. Jadi selama tahun-tahun awal Islam Nabi Muhammad mulai berdakwah membina generasi awal Islam secara diam-diam di daerah sini. Ya, karena saya hari ini itu materinya seperti ini, saya terangkan itu Bu. Biar Ibu perso, oh kini yang sofa wal marwah itu ya. Inna sofa wal marwata gitu ya. Nah, itu ceritanya ada di situ, itu di Darul Arkom. Nah, kemudian ini di sini ada Darun Nadwah, itu berfungsi sebagai rumah parlemen untuk suku Quraisy. Itu di Makkah. Oke, kira saya tak terangkan suwe-suwe. Nah, kemudian Abu Bakar itu adalah sebuah perkantoran, namanya Abu Bakar. Kemudian ini juga yang namanya Hadijah, itu juga sebuah perkantoran. Nih, itu. Kemudian Gua Hira ada di Jabal Nur. Itu Bapak Ibu nanti bisa akan tindak ke sana, itu nanti sesuai dengan KBIHU. KBIHU akan memperjalankan Bapak Ibu sesuai dengan rencananya. Jabal Nur, Jabal Thur. Nah, kalau Jabal Nur ini adalah sebelah utara Masjidil Haram, sekitar 6 kilo terdapat Jabal Nur. Di puncaknya terdapat namanya Gua Hira. Nah, Bapak Ibu mau naik ke sini boleh. Di Gua inilah Rasulullah itu dulu menerima wahyu yang pertama. Ada di Quran surat Al-Alaq. Nah, kemudian di gua ini maka diperlukan waktu Bapak Ibu sekitar 1,5 jam dari Makkah. Ternyata ya. Itu gambaran ketika Rasulullah itu pada saat beliau itu menjalankan dakwah Islam. Ternyata luar biasa kan Bu. Jadi ibadah haji dan umroh itu seperti nampaknya napak tilas Rasulullah. Kayak gitu. Itu mau ke Jabal Nur. Baik, kemudian kita nanti akan ke Jabal Thur. Di sini ada jamaah HDWR, ada Rindu Ka'bah, ada Multazam, banyak. Tergantung nanti KBIHU, Bapak Ibu semuanya akan menelusuri. Tadi ada Jabal Nur, Jabal Uhud, Jabal Thur, atau nanti di sini juga nih. Kalau Jabal Thur, nah ini adalah gunung yang punya nilai penting dalam sejarah Islam ketika Rasulullah bersama-sama dengan Abu Bakar ini pernah menyembunyikan dirinya di gunung tersebut. Itu ceritanya ketika Jabal Thur. Nah, kemudian Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini adalah pertemuannya siapa, Bu? Adam dan Hawa. Ini percintaannya. Ceritanya kan begitu ya. Dibuang dari surga oleh Allah, maka dia dipertemukan di sini. Nanti Bapak Ibu akan ke sini, Bu. Sampai di pucuk ini, Bu. Nih, nanti Ibu Bapak bisa lewat sini. Ini enggak terlalu tinggi. Ya. Ibu Bapak kuat? Kuat insya Allah ya. Baik, kemudian di sini ini Jabal Rahmah, kemudian Masjid Aisyah atau Masjid Tanim. Masjid Tanim Bapak Ibu nanti sebagai mikot ya ketika Bapak Ibu umroh sunnah. Umroh wajib nanti berasal dari Bir Ali. Oke. Nah, ini coba. Nanti Bapak Ibu akan lihat di sini. Nah, Bu, Pak, saya mau cerita sebentar. Ibu Bapak nanti ketika ngumroh yang sunnah, ini di sini kan ada Tanim, ada Ji'rona, yang paling jauh itu adalah Hudaibiyah. Bapak Ibu mboten sah adoh-adoh, cukup ambil di Masjid Aisyah, yaitu di Masjid Tanim. Nah, ini mungkin belum diceritakan oleh para KBIHU. Bapak Ibu, ketika kita berombongan itu biasanya naik taksi nggih. Ya? Naik taksi kan besok rencananya. Naik taksi mahal, Bu. Coba Ibu Bapak mencoba naik bus. Naik bus saat itu tahun 2017 itu 16 real. 16 real. 16 real ini bolak-balik berarti berapa? 8 real. Namun kita beli tiket 2
sekaligus pulang pergi. Dulu saya tuh nggak tahu, ngerti on dhisik rak yo rasa numpak taksi yo. Naik bus, tapi kita harus ke Masjidil Haram dulu. Karena di sana nanti tiket pulang pergi sudah disiapkan, nanti tinggal naik bus yang kita tuju. Misalnya di Ronah, bilang ke bisnya kita ke Cironah. Kalau kita ke Tanim, kita bilang ke Tanim. Habis selesai niat, sholat 2 rakaat, niat umroh, kita akan kembali ke Masjidil Haram. Setelah ke Masjidil Haram, maka apa yang kita lakukan? Tawaf 7 kali, kemudian setelah itu kita sholat sunat di depan, multazam, setelah itu kita sunat minum air zam-zam, setelah itu Bapak Ibu melakukan sa'i, habis sa'i kemudian tahallul. Oke. Mau berapa kali Bapak Ibu tindak umroh? Cak kuate. Bu, ini tip ya, Pak. Kalau saya dulu yang saya umrohkan itu adalah orang-orang yang punya yang punya sejarah dengan kita. Gitu. Jadi karena saya punya 2 keluarga saya dan keluarga suami saya. Saya wajib umroh saya dulu, baru ngumroh ke ibu yang meninggal, suami kita yang meninggal. Terakhir Bu, saya itu baru umroh yang keempat. Saya ingat Mbah Kakung saya yang sudah almarhum. Lah kan di maktab itu biasanya kan berjanji, ayo umroh bareng. Ya wes engko bar maghrib ya. Yo. Setelah itu tak tunggu sampai isak loh. Ndito kok ora ketemu kanca-kanca. Mbak Neng, wis do mangkat. Alah, iki janjiane ora tak tunggu ora do netes iki. Nah, saat itu Bu, jangan ditiru ya. Karena kan kita seorang perempuan nggak boleh pergi sendiri ya. Tapi karena kekuatan saya, durung umroh ke Mbah Kakung saya berani. 2:30 saya meninggalkan maktab, saya ke Masjidil Haram, saya ambil di halaman masjid, sholat tahajud di situ, sholat subuh di situ, saya baru beli tiket. Alhamdulillah baru jam 6 baru berangkat. Sudah, saya di Tanim. Masya Allah, luar biasa. Kok berani Bu? Lah karena dengan niat yang kuat. Siji kuwi mau lho. Wo, lah iki aku kok ora iso bareng konco-konco, jangan-jangan nanti teman-teman sudah pada umroh banyak. Nah gitu. Tapi kalau Ibu, saya pesan ojo tindak dewi. Itu mengkarepe Bu Ening saat itu. Karena masih 1 ya yang belum saya umrohkan. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Iki Tanim, kemudian Jamarat. Jamarat masih di lingkungan Makkah. Jamarat itu adalah tempat nanti Bapak Ibu melontar jumrah. Apa Bu yang dilakukan melontar jumrah? Ula, wusta, dan akobah. Ini Bapak Ibu, ini adalah ada di 3 tempat yang ini masing-masing bernama ula, wusta, akobah. Nanti Bapak Ibu kalau sudah sampai ke bibir Jamarat, itu nanti seperti ini. Ini Bapak Ibu namanya berdesakan, tapi nanti Bapak Ibu bisa di bibir sini. Nah, ketika nanti Bapak Ibu melempar jamrah atau melempar pakai kerikil, jangan hanya masuk di sini, tapi harus dikenakan ini. Apa Bu? Apa? Dindingnya atau bentengnya. Oke. Nah, yakin Bu, ketoke koyo ngono kuwi fotone, tapi nanti Ibu bisa ya minimal isi ono siji di situ. Bismillah Allahu Akbar. Bu, Pak, ini cerita saya ya. Tapi kalau Ibu mengimani atau Ibu yakin gitu, ini adalah sebuah pesan Ibu almarhumah saya. Ini cerita mboten napa-napa nggih. Ketika Ibu Bapak mau melempar jamrah pakai kerikil. Ya. Kerikil itu kan sebagai pertanda ya. Wujudnya adalah kerikil. Itu pesan Ibu saya begini, Nduk, sesuk kowe nek balang jamrah ning jamarat kerikilmu mbok dongani yo. Dongane pripun, Mak? Wis mbok sebut wae. Hei kerikil, baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah kita hembuskan kepada kerikilnya, kemudian kerikilnya itu kita ajak omong, Bu. Hei kerikil,
Itu bahasa Jawa wae. Gitu. Itu hanya cerita loh, karena itu amanahnya emak saya, Bu. Saat itu beliau ngaji di Mbah Yai Wahab Kerapyak yang sudah sepuh itu. Menerangkannya beberapa tahun yang lalu, baru emak saya berangkat sudah sepuh juga. Hai Krikil, kowe sebagai bukti nek aku sembalang setan sing kuwi tidak akan menggodaku lagi setelah saya pulang dari jamrah. Nah, ambil satu. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kan tidak boleh 7 dibiurke ngono kabeh ta, Bu? Nah, halo. Monggo, Pak. Ya. Jadi caranya akan dipindah di sini, ambil satu. Neng lendongane bareng, Bu. Nah, iya, 7 itu. Nah, kemudian itu diulang. Nanti kemudian kita di wusta ambil 7 lagi kan? Nah, ya di ngono ditungani kabeh. Artinya biar nanti apa yang kita sebagai bukti tadi kita lakukan itu ada buktinya. Itu ilmunya mungkin ora dipunyai oleh KBU yang lainnya. Iki wong tambahan, Bu. Tambahan ketika nampaknya kok logika juga ya. Itu nanti untuk bukti kita bahwa kita sudah melempar, dan itu niatnya jangan sampai setan kita akan menggoda kita lagi. Ya, Masya Allah. Oke? Ya. Baik Bapak Ibu, ini Jamarat. Ini cerita-cerita tentang, nah sekarang di Madinah. Oke? Di Madinah Bapak Ibu nanti, letak geografis Madinah itu adalah di barat Laut Jazirah Arab atau di sebelah utara Mekah. Jarak antara Mekah dan Madinah sekitar 500 kilo. Ya. Kemudian ditempuh selama 5 jam perjalanan darat atau setengah jam di udara. Di antara keduanya terdapat jalan yang menyambungkan Madinah ke Jeddah dan Mekah. Begitu pula jalan ke Qasim, Hail, serta ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Secara geografis ini juga, kota ini datar yang dikelilingi gunung dan bukit-bukit serta beriklim gurun. Suhu tertinggi berkisar antara 30 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius pada waktu musim panas. Dan suhu rata-rata berkisar antara 10 sampai 25 Celcius. Wah, Bu, Pak, tahun 2017 dulu suhu udara mencapai 52 Celcius. Maka dari itu, Bapak Ibu, tadi sangunya tadi, itu loh kanebo. Nggih, kanebo. Wah, nanti kalau ning Arafah cemplung kayak gini, padahal kan dikirim seperti gulungan besar-besar, itu di dalamnya itu es. Ambil saja es. Nanti ditaruh sini, kita berzikir. Nah, ini di Arafah itu, Al-Hajjun Arafatun itu memang benar. Bapak Ibu, ketika nanti di Arafah, ini sih ceritanya malor ngidul nggak apa-apa ya. Nah, di Arafah itu kan nanti kita tanggal berapa? 8 kan? Malam 9 Dzulhijjah. Gunakan Bapak Ibu sebaik-baiknya ketika malam Arafah. Di tenda itu saya melihat saat itu malam Arafah koyo itu, Bu. Kayak berjajar teri. Ikan tongkol. Begitu ini Masya Allah. Saya hanya melihat itu Bapak itu belum tidur. Bapak yang sana belum tidur. Samping saya, samping ini, depan saya udah tidur. Saya duduk termenung. Baca sholawat sebanyak-banyaknya. Minta doa sebanyak-banyak sama Allah. Karena apa? Hidup kita itu hanya sekali kan, Bu? Haji. Nah, haji sekali, manfaatkan dengan sepayah-payahnya, dengan seridho-ridho kita, dengan seikhlas-ikhlasnya. Kesempatan nanti di Arafah nanti hanya sekali saat itu. Maka malam Arafah 8 Dzulhijjah, malam 9 Dzulhijjah, Bapak Ibu doa sebanyak-banyaknya. Oke. Nek ngantuk, ya ngene iki ngene yo ngantuk gitu, Bu. Oke, sekarang saya berikan tips agar Ibu siap dan bisa. Saya sebutkan ya nanti. Nanti Bapak Ibu nanti akan siap. Bisa. Saya terangkan mengapa harus siap, mengapa harus bisa. Saya sebut tanah Haramain, gitu. Tanah Haramain. Ibu bisa siap.
bisa. Oke. Ayo, ini taruh di sini. Tanah Haramain. Tanah Haramain. Tanah Haramain. Siap. Ya. Siap duite. Siap islame. Siap imane. Siap apa lagi? Siap mentale, luar biasa. Siapa ibu tadi? Bu Solihah, Solihah benar. Siapa bapaknya? Siap ilmunya, betul. Siap semuanya. Kalau bapak ibu itu siap semuanya, insya Allah. Siap menghadapi keadaan yang ada di Makkah dan Madinah. Itu siap. Siap mental tadi itu Pak. Ya? Oke. Kemudian kalau udah siap mental, maka siap sehat dan kuat. Maka oke, siap itu benar-benar itu sudah. Sekarang ini Bapak Ibu itu sudah siapnya sudah 99,5%. Betul? Ya wis duitnya lunas. Oke? Baik. Nah, kemudian bisa. Bapak Ibu bisa, aku bisa. Syaratnya wis iso. Rukune engko ning kono aku kudu iso. Sunatnya, sunnah ya baik umrah maupun hajinya bisa. Apalagi? Wajibnya harus bisa, semuanya bisa. Karena tadi itu, nanti Bapak Ibu di sana, oh ya aku kelingan Bu Neng kayak iso. Kuat. Bisa. Siap. Oke? Itu cara bagaimana Bapak Ibu menyiapkan diri ketika Bapak Ibu dalam situasi apapun di sana. Karena gambari koyone ngono kuwi ternyata di sana kadang tidak bisa kita prediksi. Dan saya yakin Allah akan memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu semuanya. Keren banget. Oke? Nah, ketika Bapak Ibu sudah mulai lelah, mulai lelah, besok mau capek enggak Pak? Insya Allah tidak. Keren Bu Salihah. Ya, bawa bekal. Ya, kalau Bapak Ibu sekarang bekalnya adalah baunya wangi tapi bukan wangi-wangian. Itu seperti hot cream. Sudah disiapkan hot cream? Belum? Bu, sekarang mundur ya Bu dari sini Bu, enggak lali. Itu sangat bermanfaat sekali ketika Bapak Ibu merasa lelah. Kaki yang selama ini kita jalan 4,5 kilo kita jalan, 5 kilo kita jalan, menuju Jamarat dari maktab kita jalan. Oke, Bapak Ibu disiapkan itu semuanya harus lengkap. Oke, itu hanya untuk fisiknya. Kemudian untuk dengan fisik dan psikis kita, ya. Lagi obat-obatan Bapak Ibu yang setiap hari sekarang ini nek pusing ngunjuk apa? Bawa semua. Oke? Obat-obatan yang sekiranya nanti dari pihak kesehatan pasti itu akan diingatkan kembali. Ini saya ingatkan lagi. Jadi semuanya saling mengingatkan. Bapak Ibu ketika harus Pocari Sweat kan tidak boleh pakai air kan? Bapak Ibu mundut yang sase. Ayo Bu, ndak lali engko saka kene langsung mundut Bu. Itu air atau serbuk itu sebagai ion dan itu bagus. Ya. Kemudian itu bagus banget. Cari di mana itu? Supermarket itu banyak Bu. Ya. Itu sekiranya kita untuk sehat dan itu di vitamin C. Apa yang Ibu suka? Beli vitamin C. Kemudian imbus yang sekiranya untuk persiapan imbus itu 1 hari bisa diminum 1 itu selama 1 bulan. Vitamin C yang bisa untuk konsumsi setiap hari dibawa. Semuanya sehat semuanya. Oke? Ya. Obat batuk. Ini musimnya obat batuk, Bu. Saya di sana batuk sekali. Hati-hati Bu ketika batuk. Saya pesankan. Ibu jangan ngunjuk yang kemasan. Kemasannya nanti disedekahkan ada orang-orang yang di jalan aja Bu. Karena yang sudah mukimin di sana. Karena itu sangat riskan sekali. Dalam kondisi kita capek, ya, kita batuk-batuk dikasih itu. Ada teman saya minum itu sampai nggak bisa ngomong. Sama sekali nggak ada ngomong. Nah, hati-hati.
Tapi kalau ibu memang suka dan oke, minumlah. Tapi kalau udah ragu-ragu jangan, karena itu ada pengawetnya. Oke, Bapak Ibu, itu tentang kesehatan sedikit. Nah, Bapak Ibu di sini tentang musim panas, hati-hati ya. Wes pokoknya di sana itu di sepanjang jalan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, air minum yam-yam tersedia dengan luar biasa. Jadi ibu tinggal bawa itu, tempat minum itu bisa dibawa, Bu. Nah, entah diisi. Cari yang dingin ada. Baik, ini Masjid Nabawi Madinah seperti ini, Bu, Pak. Nanti Bapak Ibu akan terkejut dengan suara krik gitu ya. Setiap pagi, setiap malam menjelang maghrib. Ini akan terbuka dengan indahnya. Seperti apa ya? Seperti payung ya. Seperti payung raksasa. Nah, Masjid Nabawi ini adalah salah satu masjid terpenting di Madinah karena dibangun langsung oleh Nabi sebagai Nabi yang terakhir, yaitu Muhammad SAW di komplek Nabawi. Ini Nabawi, Bu. Besok suatu saat Ibu nanti akan masuk di sini. Itu di sini, sekitar di sini adalah maktab, Bapak Ibu, yang itu di sepanjang sini itu jaraknya Nabawi ini dengan Lenggai, Bapak Ibu, hanya sekitar 500 meter. Jadi mau setengah kilo. Jalan paling hanya semenit ya, nggak sampai. Gitu. Nah, sekarang di sini. Nanti Bapak Ibu langsung bisa ke sana. Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian di Raudah. Raudah ini luar biasa. Bapak Ibu nanti akan menjumpai bangunan seperti ini. Ya. Di sini Bapak Ibu, Raudah itu adalah tempat dalam Masjid Nabawi. Raudah ini adalah di dalam Masjid Nabawi yang ditandai tiang-tiang putih berada di antara rumah Siti Aisyah. Rumah Aisyah dulu di situ, Bu. Sekarang itu makamnya Rasulullah nanti setelah ini. Ya, sampai mimbar dan luas Raudah ini adalah sekitar 22 meter kali 15 meter. Cukup luas, tapi ini tuh berjubal. Bu, Pak, di sana Ibu tenang saja. Begitu sudah berjubal, Ibu tenang. Baca sholawat, baca doa. Tiba-tiba ada orang, Bu, saya bantu ya. Ibu sholat di belakang saya. Ibu sholat di bawah saya. Tahu-tahu orang gede, di mana ya orang andang hilang. Begitu. Wah, ini adalah gambaran surga, Bu. Nikmatnya luar biasa. Nah, maka di situ bisa berlama-lama, tidak boleh berlama-lama, gantian. Tapi sudah ada kesempatan di situ, gunakan sebaik-baiknya. Nanti akan di situ tuh ada pertolongan. Entah itu orang yang berupa orang gede gitu, yang melindungi kita, atau ada orang yang cantik gitu. Bu, saya bantu ya, Ibu sholat, silakan. Tahu-tahu tiba-tiba di surau mau gitu, karena saking banyaknya. Oke, Bapak Ibu. Nah, lalu di sini tadi saya mengatakan bahwa di dalam Raudhah tadi ini ada makam Rasulullah. Ini makamnya Rasulullah seperti ini, Bu. Katakan salam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, bagi yang lansia tidak kuat menuju ke Raudhah, ibu bapak cukup di maktab saja, di kamar saja. Katakan salam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai. Gitu? Ya. Tapi kalau masih mau kuat, jalan di sana. Wah, lah ngomong ngerti kuat banget. Lagi saya melihat ini Bapak Ibu ora ono sing capek-capek, semangat semua. Yakin sampai sana, Bu. Mau cerita anak putus sesuk nduk kowe wis tak dongake tekan Raudhah. Baik, kemudian di sana sekitar Raudhah, ada sekitar Masjid Nabawi itu ada namanya makam Baqi Al-Gharqad. Ini tanah kuburan sejak zaman jahiliyah sampai sekarang. Oh. Zaman jahiliyah ki sing nakali Rasulullah itu siapa namanya? Abu Jahal apa Abu Lahab? Itu ada ceritanya, Bu. Itu si Abu Jahal itu atau Abu Lahab ya. Abu Jahal kalau nggak salah. Itu katanya ini di sini kan ada kubah hijau ya. Katanya masih diabadikan, di situ ada kerangkanya. Itu diabadikan oleh Rasulullah, itu yang mengkhianati saya. Oke ya. Saya tuh diceritani gitu sama Pak Kiai saya. Waduh lah, gue itu merono orang delok kayak. Coba ya. Baik, nanti kita buktikan Bapak Ibu di sana masih enggak itu.
Ada kubah hijau kecil tapi ini nggak kelihatan. Nah kemudian Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah, dibangun 2 kali. Pertama ketika kiblat masjid ini menghadap Baitul Maqdis, kedua ketika kiblatnya menghadap ke Baitullah. Dalam pembangunan ini Nabi dibantu malaikat Jibril yang memberi petunjuk bahwa arah kiblat tersebut, ya. Ini jadi arah kiblat masjid tersebut. Ini dulu yang pertama Masjid Quba arah kiblatnya. Namun karena perkembangan zaman itu nanti ada saling mengingatkan saat itu. Kiblatnya orang yang kini, kiblatnya yang kini. Terus nanti ada cerita lain Bu, coba kita lihat ya. Ada yang namanya kiblatain. Ada masjid kiblatain, dua kiblat. Nanti juga di situ ada peristiwa ketika bagaimana arah kiblat nanti ditentukan. Baik, ini Jabal Uhud. Jabal Uhud ini adalah juga di Madinah, letaknya kurang lebih 5 km dari pusat kota Madinah. Berada di pinggir jalan Madinah dan Makkah. Di lembah bukit ini pernah terjadi namanya perang Uhud, yang itu yang dimenangkan oleh umat Islam. Nah ini tadi yang saya sebutkan Masjid Kiblatain. Ada ceritanya Masjid Kiblatain ini adalah masjid berkiblat 2. Ini ada ceritanya begini Bu. Nah ini arahnya menuju ke Universitas Madinah. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa dilewatkan, ya ngomong wae kuwi lho Universitas Madinah. Wis karo mlaku wae enggak bisa henti. Kalau henti ora tekan-tekan ya, waktunya habis. Nah, maka di situ nanti pada permulaan Islam orang melakukan sholat dengan menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis. Nah, itu Baitul Maqdis itu di Yerusalem. Yerusalem itu mana? Daerah Palestina. Kula nggih dereng tau mriku Bu. Meng maca ceritane nggih. Nah, kemudian Senin pada bulan Rajab waktu zuhur turunlah wahyu di dalam Quran Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan Nabi SAW untuk menjadikan Ka'bah di Masjidil Haram Mekah sebagai kiblat. Nah ceritanya Bu, saat itu pada waktu sholat asar para sahabat yang sholat berjamaah di Masjidil Kiblatain tadi masih menghadap ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem. Namun di tengah sholat jamaah tersebut ada yang namanya makmum masbuk. Telat makmumnya lah bengok-bengok. Nah, dia berteriak, "Hei, iki sholatnya kok masih menghadap ke Baitul Maqdis?" Bahwa Rasulullah kuwi dan para sahabatnya itu di Masjid Nabawi ini telah beralih ke Masjidil Haram. Nah, ceritanya Masjid Kiblatain itu adalah sebuah ide atau sebuah informasi bahwa dari seorang makmum masbuk tadi menginformasikan, limu sholat ki orang yang Baitul Maqdis meneh menghadap sana, tapi Rasulullah sudah menghadap ke kiblat yaitu Masjidil Haram yang sampai saat ini Bapak Ibu itu menjadi kiblat kita ketika sholat. Gitu ya, ini ceritanya begitu. Nah kemudian ada Masjid Khandaq, itu adalah Masjid Khamsah. Dari segi bahasa berarti parit ini. Khandaq itu dulu ini perangnya dengan kafir Quraisy, dengan orang Yahudi yang kemudian Rasulullah biar supaya menang akhirnya membuat parit. Sehingga apa? Para musuh akhirnya terjun ke parit. Paritnya kan enggak kentara tuh. Akhirnya nyemplung di situ akhirnya menang umat Islam. Itu ceritanya di Masjid Khandaq. Itu dulu perangnya ada di daerah Masjid Khandaq. Baik, kita lanjutkan. Nah, Jabal Maqnit. Nah, Bapak Ibu nanti suatu saat bersama KBIU masing-masing atau bersama jamaah berapa itu satu angkatan dijalankan di sini. Ada Maqnit, Jabal Maqnit. Ini adalah namanya Wadi Al-Baidah atau Wadi Al-Jin oleh masyarakat setempat, namanya dinamai itu. Bukit ini berjarak kurang lebih 30 menit. 30 menit ini melaku lah ya aduh banget Bu. Mobil-mobil tanpa di starter jalan sendiri karena bisa dengan magnet. Kalau di Indonesia di mana nih Pas? Tahu nggak? Ada nggak? Oke, baik. Ini Masjid Jabal Maqnit. Nah, sejarah Madinah, baik Bapak Ibu. Ini yang saya terangkan sebentar. Sebagai salah satu kota suci Islam, memiliki sejumlah keutamaan, yaitu tempat diprioritaskan sebutan nama dalam Al-Quran.
menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Kemudian pemburuan dan buruan di Madinah ini. Pengharaman pemburuan dan buruan di Madinah. Larangan memotong pohon-pohon, mencabutnya, memungut barang yang tercecer. Hati-hati Bu, nanti di Madinah. Kita apa banget, oh tutupeni, diamkan saja. Kalau itu bukan milik kita. Godaannya oke Bu. Itu ada ibu-ibu yang kaya raya masih pengen apa? Dia tuh ingin mengambil watu. Ditungani pen watu iki engko dadi emas. Bola coba. Ini balik ke piye? Kan rekoso. Hati-hati Bu ya. Kalau bukan milik kita itu godaan. Wih ki ono barang apik banget, jangan dipungut. Itu bisa jadi dia godaan. Oke ya? Pokoknya nek dudu milik dhewe jangan sekali-kali memungut. Dah. Oke, baik. Kemudian mengharamkan bid'ah. Nah, bid'ah ya. Kemudian Allah memilih Madinah sebagai tempat hijrah Rasulullah. Ya. Kemudian Allah memilih Madinah sebagai tempat disemayamkannya jasad Rasulullah. Maka kita nanti ada di Madinah, itu ziarah siapa? Rasulullah. Madinah dibersihkan dari syirik. Hati-hati Bu, syirik. Ya. Syirik itu adalah menyembah Rasulullah. Enggak boleh. Kalau kita ziarah ya kirim doa saja kepada Rasulullah. Jangan menyembah beliau. Weh aku sekan kini Rasulullah. Wah wes. Aku minta apanya? No. Itu syirik. Hati-hati. Ya. Kita ke sana itu cukup berziarah kepada Rasulullah, mengirim sholawat, mengirim Al-Fatihah, mengirim doa. Selain itu tidak boleh meminta pada Rasulullah. Oke Bu? Oke. Jadi nanti ziarah ke tanah suci, Haramain tadi, jangan salah niat. Oke, sekali seumur hidup salah niat sudah hancur hidup kita. Diberi kesempatan oleh Allah, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Itu sudah panggilan Allah Bu. Yang tidak mampu dimampukan oleh Allah, yang sudah mampu dikuatkan oleh Allah sehingga menjadi bisa dan kuat. Ya, itu. Amin ya Allah. Nah, kemudian di sini imam akan kembali ke Madinah, iman kita, ya, maaf. Nah, kemudian bentar, Madinah semoga mabrur ya Bu. Sudah selesai. Baik, ini kita lanjutkan. Madinah tidak akan dimasuki oleh rasa gentar terhadap Dajjal. Wah, ini sekarang Dajjal sudah berapi-api Bu mendekati kita Bu. Ya, banyak pembunuhan, banyak penipuan, banyak yang menjadikan dirinya imam. Astagfirullahaladzim. Sudah, itu jangan kita risaukan. Yang jelas niat kita, hati kita tertuju pada Allah, Makkah dan Madinah. Berdoa dan berdoa. Termasuk dijauhkan dari Dajjal. Bahkan Dajjal sudah berupa manusia. Masya Allah. Sudah Bu, kita nggak perlu bicara itu ya. Hanya itu karena ada tulisan seperti itu. Dan Madinah tidak akan dimasuki oleh wabah taun. Taun itu apa? Nah, walaupun kemarin ada wabah, apa namanya? Covid. Ini bersih. Ya, taun itu sebuah penyakit yang tidak ada obatnya Bu, taun. Ya, oke. Kemudian berpindahnya penyakit dari Madinah ke Jaufah. Sudah, pokoknya di antara keduanya dijamin oleh Allah sehingga maka Madinah itu bersih dari penyakit. Maka ketika tadi sudah saya aturkan wabah yang kemarin, ada satu penerbangan sudah sampai ke Jeddah, belum lagi turun jamaahnya, jamaah umroh langsung bertolak lagi ke Indonesia. Informasi corona semua tutup. Subhanallah, Masya Allah. Sudah berapa Bu yang dikeluarkan? Tapi karena dibersihkan oleh penyakit-penyakit, maka seluruh jamaah dikembalikan ke negaranya masing-masing. Baik, kemudian nah di sini, nih anjuran untuk tinggal di Madinah. Ini terakhir, orang-orang kafir tidak boleh memasuki Madinah. Alim ulama lebih alim dari ulama selainnya. Kemudian tanahnya sebagai penyembuh atau sebagai syifa, sebagai obat. Maka di sana banyak air yam-yamnya, itu sebagai obat. Ya. Apa doanya? Minum yam-yam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Ini sebagai
obat. Di antaranya juga ada air-air itu yang menyehatkan. Baik Bapak Ibu, nah kemudian syafaatnya bagi siapa saja dan cobaan di Madinah, setan putus asa untuk disembah di Madinah. Udah putus asa, nggak ada godaan di sana Bu. Ya, nih. Kemudian di sini doa untuk Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim untuk Makkah. Para malaikat menjaganya hingga hari kiamat. Madinah dijadikan menjadi cahaya dari Rasulullah. Oke, ini hukuman bagi orang yang menzalimi penduduk Madinah. Ini ceritanya seperti itu. Maka Madinah Al-Munawwarah itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ayem Bu naik Madinah Bu. Nanti Ibu bisa merasakan antara Madinah dan Makkah. Madinah itu lebih sejuk, lebih nyaman. Sholatnya juga orang kesusu. Dengan arba'in kan kita orang kesusu, santai, diem, ayem gitu. Tapi nek di Mekah itu sudah harus tawaf cepat, kemudian syai, wah berjubal di sana. Baik Bapak Ibu, terakhir ini ya. Jadi beribadah di Masjid Nabawi dilipat gandakan pahalanya. Tentu akan berbeda dengan yang ada di Makkah. Baik, ini semoga Bapak Ibu menjadi haji mabrur, mabrurah, wa sya'iyah maskura gitu ya. Nah, saya kira itu Pak. Saya mungkin ada yang tambahan doa-doanya ya. Nanti atau saya tambahkan tadi ada fikih tentang perempuan. Lansia saya bacakan, saya buka sebentar. Oke Bapak Ibu ya, sebentar.